Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih untuk moderator, terima kasih untuk panitia, dan tidak lupa saya menyapa juga peserta yang hadir hari ini. Ini kita akan membahas beberapa hal apa yang menjadi nilai-nilai pembentukan karakter dan pendekatan pendidikan karakter, dan apa yang harus dilakukan oleh siswa sekolah dasar. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Dena Fitriana, saya menjadi narasumber pada materi pendidikan dan pelatihan peningkatan karakter anak sekolah dasar. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Kalau memang baik, Bapak Ibu sekalian bisa mengangkat jempol atau angkat tangan. Oke, baik. Karena sudah ada angkat jempol semua nih atau angkat tangan, semua mari kita mulai pembahasannya. Boleh ditampilkan. Peningkatan karakter bagi anak sekolah dasar. Boleh di next. Pembahasan yang akan kita bahas terdiri dari 3 modul. Yang pertama modul 1 tentang kebijakan dan konsep dasar PPK. Yang kedua modul 2 mengenai 3 aspek penguatan pendidikan karakter. Dan yang ketiga modul 3 tentang penilaian dan evaluasi PPK serta desain rencana tindak lanjut. Boleh di next. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebijakan dan konsep dasar PPK. Boleh di next. Bapak Ibu sekalian, apa ada yang tahu tentang penguatan pendidikan karakter itu seperti apa? Baik, sebelum kita awali pembahasan kita, tujuan pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada Bapak Ibu sekalian agar dapat menerapkan gerakan penguatan pendidikan karakter di sekolah melalui pendekatan pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat sesuai dengan potensi lingkungan dan kearifan lokal yang ada. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa saja sih ke depan yang dihadapi kemajuan ilmu, teknologi, informasi, dan komunikasi di abad 21 ini? Baik, saya akan menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda di Indonesia untuk masa depan seperti rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia, mengancam daya saing bangsa, lemahnya fisik anak-anak Indonesia karena kurang olahraga, atau rasa seni dan estetika serta pemahaman etika yang belum terbentuk selama masa pendidikan. Berbagai alasan ini telah cukup menjadi dasar kuat bagi kita sebagai pendidik untuk kembali memperkuat jati diri dan identitas bangsa melalui Gerakan Nasional Pendidikan dengan meluncurkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau biasa kita kenal dengan PPK. PPK ini selain merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa tahun 2010, juga merupakan bagian integral Nawacita yang diusulkan oleh Bapak Joko Widodo. Dalam hal ini, butir 8 Nawacita berbunyi revolusi karakter bangsa dan gerakan revolusi mental dalam pendidikan yang hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak dalam mengolah sekolah. Penguatan pendidikan karakter ini merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati atau etik dan spiritual, olah rasa, estetika, olah pikir, literasi dan numerasi, dan olahraga kinestetik sesuai falsafah hidup Pancasila. Gerakan penguatan pendidikan karakter ini dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai moral universal. Yang kedua, holistik. Yang ketiga, terintegrasi. Yang keempat, partisipatif. Yang kelima, kearifan lokal.
Yang keenam, kecakapan abad 21. Ketujuh, adil dan inklusif. Kedelapan, selaras dengan perkembangan peserta didik. Dan yang kesembilan, terukur. Dan gerakan PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional, yaitu terdapat 3 struktur yang dapat digunakan sebagai jalur dan medium untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa, yaitu pertama, struktur program. Antara lain, jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas guru. Kedua, struktur kurikulum. Antara lain yaitu kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran seperti intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, struktur kegiatan. Di antaranya berbagai program dan kegiatan yang mampu mensinergikan 4 dimensi pengolahan karakter dari Ki Hajar Dewantara, yaitu olahraga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Oke, boleh di next. Berikut ini adalah modul kedua, yaitu tentang 3 aspek penguatan pendidikan karakter. Boleh di next. Implementasi PPK dapat dilakukan dengan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang PPK berbasis kelas. PPK berbasis kelas diantaranya yang pertama, pengintegrasian PPK dalam kurikulum. Ini artinya bahwa pendidik mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK ke dalam proses pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai utama karakter dimaksudkan untuk menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai utama PPK. Pendidik dapat memanfaatkan secara optimal materi yang sudah tersedia di dalam kurikulum secara kontekstual dengan penguatan nilai-nilai utama PPK. Yang kedua, PPK melalui pembelajaran tematis. Ini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengalokasikan waktu khusus untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu. Tema-tema yang mengandung nilai utama PPK ini diajarkan dalam bentuk pembelajaran di kelas yang diharapkan semakin memperkaya praksis PPK di sekolah. Satuan pendidikan mendesain sendiri tema dan prioritas nilai pendidikan karakter apa yang akan mereka tekankan. Satuan pendidikan juga dapat menyediakan guru khusus atau memberdayakan guru yang ada untuk mengajarkan materi tentang nilai-nilai untuk memperkuat pendidikan karakter. Boleh di next. Yang ketiga, PPK melalui pilihan dan penggunaan metode pembelajaran. Penguatan pendidikan karakter terintegrasi dalam kurikulum dilakukan melalui pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Guru harus pandai memilih agar metode pembelajaran yang digunakan secara tidak langsung menanamkan pembentukan karakter peserta didik. Metode pembelajaran yang dipilih harus dapat membantu guru dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Melalui metode tersebut diharapkan siswa memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 ini. Seperti kecakapan berpikir kritis, berpikir kreatif, kecakapan berkomunikasi, termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerjasama dalam pembelajaran atau collaborative learning. Yang keempat itu PPK melalui manajemen kelas. Dalam proses pengolahan dan pengaturan kelas, terdapat momen penguatan nilai-nilai pendidikan karakter, seperti peserta didik menjadi pendengar yang baik atau menyimak saat guru memberikan penjelasan di dalam kelas. Kemudian peserta didik mengangkat tangan atau mengacukan jari kepada guru sebelum mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Setelah diizinkan oleh guru, dia baru boleh berbicara. Yang ketiga, pemberian sanksi yang mendidik kepada peserta didik sebagai konsekuensi dan bentuk tanggung jawab bila terjadi keterlambatan dalam mengerjakan atau menentukan tugas. Yang keempat, guru mendorong peserta didik melakukan tutor teman sebaya.
Siswa yang lebih pintar diajak untuk membantu temannya yang kurang dalam belajar dan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Ini pengelolaan kelas tidak bisa diredusir sekadar sebagai pengaturan tatanan lingkungan fisik di kelas, melainkan perlu lebih berfokus pada bagaimana mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesiapan fisik, mental, psikologis, dan akademis untuk menjalani proses pembelajaran secara lebih produktif. Boleh di next. Kedua, PPK berbasis budaya sekolah. Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung praksis PPK yang mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. Pengembangan PPK berbasis budaya sekolah termasuk di dalamnya keseluruhan tata kelola sekolah, desain kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah berfokus pada pembiasaan dan pembentukan budaya yang mempresentasikan nilai-nilai utama PPK yang menjadi prioritas satuan pendidikan. Pembiasaan ini diintegrasikan dalam keseluruhan kegiatan di sekolah yang tercermin dari suasana dan lingkungan sekolah yang kondusif. Boleh di next. Dalam PPK berbasis budaya sekolah dapat kita terapkan dengan melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, pengembangan tradisi sekolah. Satuan pendidikan dapat mengembangkan PPK berbasis budaya sekolah dengan memperkuat tradisi yang sudah dimiliki oleh sekolah. Selain mengembangkan yang sudah baik, satuan pendidikan tetap perlu mengevaluasi dan merefleksi diri apakah tradisi yang diwariskan dalam satuan pendidikan tersebut masih relevan dengan kebutuhan dan kondisi sekarang atau perlu direvisi kembali agar dapat menjawab tantangan yang berkembang serta selaras dengan upaya penguatan karakter di satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Penguatan nilai-nilai utama PPK sangat dimungkinkan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan bakat peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Semua kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan tersebut harus memuat dan menegaskan nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam setiap bentuk kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, evaluasi peraturan sekolah. Budaya sekolah yang baik terlihat dalam konsep pengelolaan sekolah yang mengarah pada pembentukan dan penguatan karakter. Sebagai sebuah gerakan nasional, setiap lembaga pendidikan wajib melakukan koreksi dan evaluasi atas berbagai peraturan yang mereka miliki dan menyelaraskan dengan nilai-nilai revolusi mental yang ingin diarahkan pada penguatan pendidikan karakter. Salah satu contoh peraturan yang wajib dievaluasi adalah peraturan kedisiplinan, penerapan kebijakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan sekolah juga perlu mengadakan evaluasi atas peraturan-peraturan lain untuk melihat apakah peraturan sekolah yang ada telah mampu membentuk karakter peserta didik atau justru malah melemahkannya. Boleh di next. Baik, ketiga, PPK berbasis masyarakat. Satuan pendidikan tidak dapat menutup diri dari kemungkinan berkolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat lain di luar lingkungan sekolah. Pelibatan publik dibutuhkan karena sekolah tidak dapat melaksanakan visi dan misinya sendiri. Karena itu, berbagai macam bentuk kolaborasi dan kerjasama antar komunitas dan satuan pendidikan di luar sekolah sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter. Boleh di next. Ada berbagai bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan PPK dengan berbagai komunitas di luar sekolah. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk kolaborasi dengan komunitas yang dapat membantu penguatan program pendidikan karakter di sekolah yang berfokus pada penguatan kekayaan, pengetahuan,
siswa dalam rangka pembelajaran. Pembentukan kolaborasi itu di antara lain, yang pertama, pembelajaran berbasis museum, cagar budaya, dan sanggar seni. Sekolah dapat melaksanakan program PPK berbasis masyarakat dengan bekerja sama memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, mentoring dengan seniman dan budayawan lokal. Satuan pendidikan juga dapat bekerja sama dengan komunitas para seniman, penyair, dan sastrawan di lingkungan mereka agar peserta didik mampu memperoleh pengetahuan dan pengalaman terkait dengan profesi seniman dan sastrawan. Yang ketiga ada kelas inspirasi. Kelas inspirasi bertujuan agar setiap peserta didik memperoleh inspirasi dari pengalaman para tokoh dan profesional yang telah berhasil di bidang kehidupan profesi mereka, sehingga kehadiran mereka dapat memberi semangat dan memotivasi bagi para peserta didik untuk meningkatkan semangat dan prestasi mereka. Yang keempat ada program siaran radio on air, di mana satuan pendidikan bisa bekerja sama dengan media cetak, elektronik, dan penyiaran untuk mempromosikan nilai-nilai penguatan karakter ke dalam masyarakat dan mengajak peserta didik untuk menjadi teladan dalam pemikiran dan tindakan. Yang kelima ada kolaborasi dalam media televisi, koran, dan majalah. Satuan pendidikan juga bisa melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stasiun televisi untuk peliputan maupun pembuatan kegiatan terkait dengan penguatan program pendidikan karakter di sekolah. Yang keenam ada gerakan literasi. Untuk meningkatkan berbagai kemampuan literasi di dalam diri peserta didik, setiap sekolah bisa membangun kerjasama dengan instansi lain yang relevan dalam rangka pengembangan literasi. Yang ketujuh ada literasi digital. Pentingnya literasi digital juga bisa digalakkan oleh satuan pendidikan dengan memanfaatkan kerjasama melalui berbagai pihak terkait seperti Menkominfo maupun organisasi dari penggiat literasi digital. Yang kedelapan ada kolaborasi dengan perguruan tinggi, yaitu riset dosen atau guru. Satuan pendidikan juga bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan kapasitas guru dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pendidik. Yang 9, program magang kerja. Satuan pendidikan bisa bekerja sama dengan komunitas bisnis untuk menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi para peserta didik agar dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang mereka pelajari di lingkungan kerja secara nyata. Yang 10, kerjasama dengan komunitas keagamaan. Kerjasama dengan komunitas keagamaan ini bisa dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memang menyediakan layanan untuk pengembangan keagamaan khusus sesuai dengan agama masing-masing peserta didik. Baik, next. Selanjutnya, modul 3 yaitu penilaian dan evaluasi PPK serta desain rencana tindak lanjut. Di next. Yang pertama, penilaian dan evaluasi PPK. Gerakan penguatan pendidikan karakter yang sudah didesain oleh sekolah atau satuan pendidikan perlu dievaluasi untuk menilai apakah gerakan PPK menerapkan seluruh prinsip penguatan PPK sehingga tujuan pendidikan karakter itu tercapai. Evaluasi dan penilaian PPK ini dilakukan terhadap desain awal program atau asesmen awal, implementasi, dan evaluasi atas pelaksanaannya di sekolah. Gunakan sebagai perangkat untuk menilai keberhasilan program penguatan pendidikan karakter di sekolah. Indikator keberhasilan penilaian PPK ini dilakukan dengan mengacu pada kriteria pengembangan pendidikan karakter utuh dan menyeluruh berdasarkan proses pengembangan dari tahap awal sampai evaluasi. Karena itu, pada tahap awal, sekolah diminta membuat penilaian awal atau asesmen awal pada tahap persiapan untuk menilai titik awal kondisi lembaga pendidikan sebelum diadakan PPK. Kondisi awal ini perlu dipetakan untuk melihat perkembangan yang ada setelah program PPK diterapkan. Boleh di next. Selanjutnya ada prinsip penilaian. Terdapat 4 prinsip penilaian program PPK. Yang pertama, orientasi pada proses panduan penilaian yang berorientasi pada proses
instrumen yang dibuat baik oleh sekolah maupun oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan PPK. Yang kedua, acuan pada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam panduan penilaian pada proses pelaksanaan PPK secara utuh dan menyeluruh, mulai dari tahap awal, yaitu asesmen awal, sampai evaluasi PPK. Nah, 3, asesmen manfaat. Proses penilaian dilaksanakan untuk menilai keterlaksanaan dan kebermanfaatan PPK, bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi indikator-indikator penilaian ini di dalam rubrik bermanfaat untuk melaksanakan evaluasi bagi pengembangan program PPK di masa depan. Yang terakhir, jujur dan objektif. Penilaian ini dilakukan secara jujur dan objektif sesuai dengan apa yang terjadi dan melaporkan hasil temuannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Instrumen penilaian PPK ini merupakan alat untuk mengukur keberhasilan, mengevaluasi program, dan menjadi bahan perbaikan pengembangan PPK. Rubrik penilaian PPK ini merupakan informasi untuk menilai pengukuran keterlaksanaan implementasi PPK sesuai dengan konsep pendidikan karakter utuh dan menyeluruh yang di setiap indikatornya mencerminkan implementasi proses desain program PPK. Boleh di next. Berikut ini cara menghitung hasil skor PPK, bisa kita lihat bersama di layar. Dapat 3 cara dalam menghitung hasil skor PPK. Yang berikutnya yaitu cara membaca hasil skor PPK. Terdapat 5 penilaian. Di next. Terakhir, desain rencana tindak lanjut. Dalam pelatihan penguatan PPK karakter ini merupakan desain tindak lanjut yang akan dilakukan para peserta. Setelah mengikuti pelatihan PPK ini, RTL diasumsikan sebagai produk peserta pelatihan yang berupa perencanaan program yang akan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kepala sekolah dalam mengimplementasikan PPK. Rencana tindak lanjut ini juga dimaksud untuk mengendalikan peserta terhadap program-program yang telah disusun pasca pelatihan dalam rangka mengembangkan pengetahuannya, serta merealisasikan komitmen dalam melaksanakan hasil pelatihan sebagaimana tersirat dalam rencana tindak lanjut. Pemahaman isi dan konsep PPK disebut berhasil bila peserta dapat mendesain rencana tindak lanjut, dan desain rencana tindak lanjut ini merupakan sebuah awal niat kita, motivasi, dan keinginan untuk mengembangkan penguatan pendidikan karakter. Karena itu, sebelum mengerjakan RTL atau rencana tindak lanjut tentang pelatihan penguatan pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar, selanjutnya mekanisme RTL ini akan dijelaskan oleh panitia. Sebelum kita mengerjakan RTL ini, terdapat video yang menjadi salah satu contoh penguatan pendidikan karakter anak sekolah dasar di SD Muhammadiyah Metro Pusat. Boleh tampilkan, panitia.
Baik, dari video yang sudah ditampilkan, mungkin dari Bapak Ibu sudah tergambarkan bagaimana penguatan pendidikan karakter di sekolah yang dapat kita lakukan. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan closing statement bahwa penguatan pendidikan karakter PPK merupakan kelanjutan dan revitalisasi Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang telah dimulai pada tahun 2010. PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti. Namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual, dan keilmuan. Semoga pemaparan yang sudah saya bahas dapat memberi gambaran tentang pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Bapak Ibu sekalian dalam menerapkan gerakan penguatan pendidikan karakter anak sekolah dasar melalui 3 aspek penguatan pendidikan karakter, mulai dari pendekatan pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat sesuai dengan potensi lingkungan dan kearifan lokal yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk memancing dan memetik Bapak atau Ibu dalam diskusi penguatan karakter ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.